Selanjutnya akan dibahas obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai keadaan adipositas berlebih yang menimbulkan resiko bagi kesehatan seperti peningkatan resiko penyakit kronis dan merupakan konsekuensi dari keseimbangan energi positif yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Obesitas juga bisa diartikan sebagai kelebihan lemak tubuh. Penanda pengganti untuk kandungan lemak tubuh adalah body mass index. BMI merupakan indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan obesitas dan kegemukan. BMI dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Berikut adalah tabel klasifikasi obesitas menurut pedoman WHO dan Asia Pasifik. Obesitas sekarang dikenal sebagai penyakit tersendiri dan kelebihan berat badan menyumbang sekitar 37% dari beban penyakit global. Tingkat obesitas terus meningkat dalam 30 tahun terakhir dengan prevalensi di seluruh dunia yang hampir 2 kali lipat antara tahun 1980 dan 2014. Pada tahun 2014, 39% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Di sebagian besar dunia, wanita lebih cenderung mengalami obesitas daripada pria. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas cenderung meningkat secara umum dengan tingkat pendapatan negara dengan prevalensi obesitas di negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas lebih dari 2 kali lipat di negara berpenghasilan rendah. Menurut WHO, lebih dari 2,1 miliar orang dewasa diperkirakan kelebihan berat badan atau obesitas secara global pada tahun 2014. Di mana 1,5 miliar diantaranya kelebihan berat badan dan 640 juta orang mengalami obesitas. Populasi Asia memiliki nilai body mass index yang lebih rendah daripada orang kulit putih. Tetapi mereka telah terbukti rentan terhadap penumpukan lemak visceral membuat populasi Asia lebih rentan untuk mengembangkan penyakit diabetes mellitus pada tingkat BMI yang lebih rendah daripada orang kulit putih. Persentase orang dewasa dengan BMI yang obesitas meningkat antara tahun 1980 dan 2013 dari 28,8% menjadi 36,9% dan dari 29,8% menjadi 38% pada pria dan wanita. Pada tahun 2030 diperkirakan bahwa 57,8% populasi orang dewasa dunia akan memiliki BMI yang obesitas. Dengan demikian, beban penyakit terkait obesitas diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Konsekuensi kesehatan yang merugikan dari obesitas merupakan ancaman yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat daripada kelaparan atau malnutrisi. Penyebab obesitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer terdiri dari kelainan genetik, kelainan monogenik, dan sindrom kongenital. Sedangkan penyebab sekunder adalah gangguan neurologi, kelainan endokrin, kelainan psikologi, dan obat-obatan seperti antidepresan trisiklik, kontrasepsi oral, glukokortikoid, dan lain-lain. Kebanyakan faktor genetik berperan dalam obesitas. Lebih dari 250 gen dan regio pada kromosom yang terkait dengan fenotip obesitas. Pada beberapa kasus, gen terlibat pada obesitas visceral. Namun pada beberapa kasus lain, beberapa gen juga terlibat dalam obesitas subkutan. Mutasi gen tunggal yang berhubungan dengan obesitas seringkali melibatkan leptin dan melanokortin. Pada obesitas terjadi kecenderungan kekurangan reseptor leptinnya. Kelainan pada reseptor melanokortin lebih jarang daripada kasus pada kekurangan reseptor leptin. Banyak sindrom kongenital yang menjadi bagian dari fenotip obesitas. Yang paling terkenal adalah sindrom Prader-Willi yang menunjukkan kelainan di lengan panjang kromosom 15 dan mengakibatkan kelemahan tonus otot pada periode awal kehidupan, disertai hiperfagi, hipogonad, dan masalah perilaku dan keterlambatan pertumbuhan. Meskipun bagaimana mekanisme pastinya belum pasti, namun pada sindrom ini menunjukkan adanya peningkatan grelin atau peptida yang diproduksi oleh gaster dan duodenum yang akan menstimulasi rangsangan makanan. Etiologi obesitas bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi yang kompleks antara genetika, hormon, dan lingkungan. Meskipun beberapa kandidat gen telah terlibat dalam patogenesis obesitas, namun temuan ini tidak konsisten. Gen-gen ini termasuk gen reseptor beta-3 adrenergic, gen reseptor aktif peroxisom proliferator reseptor gamma 2, kromosom 10p, gen reseptor melanokortin 4, dan polimorfisme genetik lainnya. Berbagai hormon terlibat dalam regulasi dan patofisiologi obesitas.
termasuk hormon yang berhubungan dengan intestinal, adipokin, dan lainnya. Ghrelin adalah hormon peptida yang bersirkulasi berasal dari gastar. Inilah satu-satunya hormon oresigenik yang bekerja pada perifer yang bertanggung jawab untuk merangsang nafsu makan. Semua hormon yang diturunkan dari intestinal berfungsi sebagai agen anorektik yang bertanggung jawab untuk membatasi asupan makanan untuk mencapai pencernaan dan penyerapan yang optimal sambil menghindari konsekuensi makan berlebih seperti hiperinsulinemia dan resistensi insulin. Hormon intestinal anorektik ini adalah peptida IgG, cholecystokinin, glucagon-like peptide 1, dan lainnya. Beberapa hormon secara kolektif disebut adipokin, diproduksi oleh adiposit. Produk sekretari utama adalah TNF-alfa, interleukin 6, leptin, dan adiponektin. Peran TNF-alfa pada obesitas telah dikaitkan dengan resistensi insulin melalui pembebasan asam lemak bebas, pengurangan sintesis adiponektin, dan penurunan sinyal insulin. Leptin bertindak sebagai sinyal jangka panjang dominan yang bertanggung jawab untuk menginformasikan otak tentang cadangan energi adiposa. Leptin diangkut melintasi sawah-dara otak dan mengikat reseptor spesifik pada neuron pemodulasi nafsu makan dan nukleus arcuata di hipotalamus, sehingga menghambat nafsu makan. Adiponektin adalah adipokin yang berasal dari protein plasma. Ini adalah kepekaan insulin, antiinflamasi, anti-aterogenik, dan tingkat adiponektin yang dipulihkan ke tingkat normal setelah penurunan berat badan. Sinyal regulasi lain yaitu inkretin yang berasal dari intestinal merupakan hormon peptida yang meningkatkan pelepasan insulin dari pankreas dan menghambat pelepasan glukagon dari pankreas. Sinyal ini dilepaskan ke sirkulasi secara proporsional dengan kalori yang dicerna. Hasilnya adalah penurunan kadar glukosa darah dan memodulasi sinyal insulin. Inkretin juga memperlambat pengosongan lambung dan secara langsung mengurangi asupan makanan. Inkretin terlibat dalam efek sistem saraf vagal dan sistem saraf pusat yang terkait dengan regulasi nafsu makan. Organisme usus atau mikrobiota dapat mengaktifkan saraf vagus dan dapat secara langsung mempengaruhi hemostasis energi. Organisme ini dianggap menyebabkan status peradangan tingkat rendah yang mengubah sinyal di intestinal dan berkontribusi pada perkembangan obesitas dan kondisi lain seperti sindrom radang usus. Hormon seks juga dapat memainkan peran dalam ekspresi diferensial obesitas pada wanita dan pria. Profil hormonal proandrogen yang ditandai oleh rendahnya kadar estrogen dan peningkatan kadar androgen telah diamati pada wanita perimenopause dan pasca menopause. Pergeseran hormon ini mendukung redistribusi lemak tubuh dengan peningkatan lemak visceral. Fenotipe yang terlihat pada pria dan berkorelasi dengan prevalensi yang lebih tinggi dari obesitas pada wanita di atas 60 tahun. Selain itu, obesitas juga dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan. Berikut adalah tabel faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya obesitas. Penyebab obesitas sekunder termasuk obat-obatan dan penyakit neuroendokrin seperti kelainan di hipotalamus, hipofisis, tiroid, dan adrenal. Diet dengan kepadatan energi yang tinggi, peningkatan ukuran porsi makan, aktivitas fisik yang rendah, dan penerapan gaya hidup yang tidak banyak bergerak, serta gangguan makan dianggap sebagai faktor risiko penting untuk perkembangan terjadinya obesitas. Faktor perilaku dan lingkungan ini menyebabkan perubahan dalam struktur jaringan adiposa, seperti terjadi hipertrofi dan hiperplasia dari adiposit, dan adanya sekresi dari adipokin. Berikut yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.